Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jumpa lagi dengan saya Saudara Sofyan dalam kisah si cepat, kajian inspiratif sahabat si cepat. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas tentang narkoba atau khamar. Khamar itu berasal dari kata Arab khamaru yahmuru. Dalam bahasa kita sering kita sebut juga dengan kata khimar. Seorang wanita yang menutup kerudung kita sebut dengan khimar. Kenapa disebut dengan khimar? Karena dia menutup sebagian dari kepala sang wanita. Maka khamar itu juga menutup. Apa yang ditutup? Yang ditutup adalah akal pikiran manusia. Manusia akan dianggap mulia oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianggap lebih mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain karena dia memiliki akal. Wa 'allamal adama asma' kullaha. Lalu pertanyaannya adalah, apa hukum narkoba atau khamar? Hukum narkoba atau khamar. Ulama memberikan pendapat semuanya bahwa khamar adalah sesuatu yang haram. Kenapa haram? Karena dia mengandung banyak sifat. Yang pertama, narkoba adalah sesuatu yang mukhattirah, sesuatu yang menutup akal pikiran manusia. Kalau akal sudah tertutup, maka narkoba akan menjadikan kacaunya orang dalam berpikir. Yang kedua, ketika narkoba itu menutup akal pikiran manusia, maka dia akan mengeluarkan fitrah akal pikiran yang sebenarnya. Apa fitrah akal pikiran yang sebenarnya? Yang pertama, dengan akal dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang kedua, akal yang tidak sehat, dia tidak mampu untuk menentukan hukum. Maka sulit orang mengangkat seseorang menjadi pemimpin yang terkena narkoba karena dia tidak bisa memberikan hukum. Yang ketiga, kenapa narkoba haram? Karena bersifat khaba'ith. Narkoba khaba'ith, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak layak dikonsumsi kita. Maka Islam mengharamkan memakan makanan yang buruk serta membahayakan. Firman Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita semuanya bahwa ya'murunal bima'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuhillu lakumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Jelas, Quran mengajarkan kita untuk mengambil yang baik dan jangan pernah mengambil sesuatu yang buruk. Temanku, ayo kita berkaca. Apa sih yang manfaatnya dari narkoba? Ternyata tidak ada kebaikan satupun yang muncul di sana. Yang ada adalah takdir, hukuman. Apa hukumannya? Yang pertama, mereka yang mengkonsumsi narkoba bahkan mengedarkannya, hukumnya adalah takdir. Apa takdir? Dia dipenjara, dia bisa dicambuk, bisa dihukum secara fisik. Jika dijadikan sebagai komoditi, dia mengedarkan, dia menjual, dijadikan sebagai bisnis, maka hukuman 4 mazhab adalah hukuman mati. Ini perlu kita tekankan. Jangan sampai mendekati bahkan bersahabat dengan narkoba. Anda kumpul, beberapa karyawan kumpul dalam satu tempat, walaupun sudah tidak bekerja. Ternyata di antara kawan-kawan kita itu masih memakai atribut perusahaan. Tiba-tiba kemudian datang patroli polisi, menggerebek, menangkap. Ternyata ketika ditangkap, Anda sedang mengonsumsi narkoba. Siapa yang rusak? Siapa yang rugi? Bukan hanya Anda saja. Ternyata perusahaan pun mengalami kerugian
perusahaan merangkap juga tercoreng namanya akibat Anda berbuat maksiat, mengkonsumsi narkoba pun dengan memakai seragam perusahaan. Sesuatu yang nista, sesuatu yang membuat orang lain merasa rugi. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada diri kita semuanya. Hindari, jauhi narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.